Terungkap rahasia kelam keluarga Jahanam sempat tertunda selama 7 tahun. Itu tulisan terpencil, nggak ada apa-apa. Berawal dari keinginan mencari harta peninggalan keluarga, Maya justru terjebak dalam kengerian sebuah desa yang dipenuhi para Jahanam. Berikut ini cerita film Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam merupakan salah satu film horor terbaik Indonesia. Film besutan Joko Anwar ini tidak hanya menyajikan kisah horor saja, tetapi juga memasukkan unsur-unsur budaya. Nilai-nilai kebudayaan yang dimasukkan dalam film ini terlihat di utur bahasa para pemain dalam mengucapkan dialognya, serta rumah-rumah yang menjadi settingan tempat dalam film ini. Joko Anwar tidak hanya bertindak sebagai sutradara film ini, melainkan juga penulis naskah Perempuan Tanah Jahanam. Selain sebagai sutradara handal, Joko Anwar juga dikenal sebagai penulis. Tercatat beberapa tulisannya yang diubah menjadi film. Proses penggarapan Perempuan Tanah Jahanam telah dimulai sejak 2011. Awalnya Joko telah mengubah poster dari film ini bersama beberapa judul film yang akan menjadikan proyek garapannya. Namun, pengerjaan film ini terpaksa batal karena banyaknya harapan film yang harus diselesaikan oleh Live Like Picture, rumah produksi yang semula akan menggarap film ini. 7 tahun bersilang, akhirnya film ini menemukan titik terang setelah Joko bekerja sama dengan Infon Picture. Awalnya, film ini akan mengambil judul Importiger sebelum kemudian diganti menjadi Perempuan Tanah Jahanam. Judul Importiger pun tidak lantas dihapus begitu saja, karena judul ini masih digunakan untuk pasar luar negeri. Perempuan Tanah Jahanam mengait sejumlah artis bernama untuk memerankan karakter dalam film ini. Sebut saja Tara Basro, Marissa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail, dan Aryo Bayu. Film ini menjadi salah satu film horor terlaris Indonesia bahkan hingga mancanegara. Tidak berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Perempuan Tanah Jahanam menceritakan kisah perjuangan hidup Maya dan Dini, dua orang sahabat yang bertahan hidup di kota sebagai petugas gerbang tol. Kehidupan tidak pernah mudah dan selalu menemukan kegagalan. Insiden penyerangan yang dialami Maya saat bekerja di gerbang tol ternyata membawanya ke babak baru kehidupannya. Ia mendapatkan informasi bahwa mungkin memiliki warisan yang ditinggalkan oleh keluarga di desa asalnya. Maya dan Dini akhirnya bertekad menuju kampung tempat asalnya dulu, Desa Harjosari. Namun begitu sampai di sana, Maya dan Dini hanya menemukan sebuah rumah besar yang kosong dan tampak menyeramkan. Desa itu pun tampak aneh dan tak wajar, karena ada begitu banyak makam anak-anak. Warga desa juga nampak tidak senang dengan kedatangan Maya dan Dini. Hingga pada suatu hari, ketika Maya hendak mencari makan, Dini didatangi oleh dua warga suruhan Ki Saptadi, kepala desa sekaligus dalang terkenal di desa itu. Mereka mengatakan bahwa rumah besar yang ditempati Dini itu adalah milik pewaris yang bernama Rahayu. Tanpa pikir panjang, Dini pun mengaku sebagai Rahayu. Namun, naasnya, Dini dijebak oleh mereka, dibunuh secara kejam oleh Ningsih, ibu dari Ki Sapdi. Dini disembelih, kemudian tubuhnya dikuliti dan kulitnya dijadikan wayang kulit. Pembunuhan ini dilakukan sebagai ritual yang menghilangkan kutukan menimpa desa itu. Kembali lagi ke masa sebelumnya, Dono Wongo membunuh anak kecil kemudian menjadikan kulit mereka sebagai wayang kulit. Inilah ritual yang bisa menjemukan anaknya, Rahayu. Sejak itu, seluruh bayi yang lahir di desa Harjosari terlahir tanpa kulit. Dono Wonggo membunuh anak kecil kemudian menjadikan kulit mereka sebagai wayang kulit. Inilah ritual yang bisa menjemukan anaknya,
Ya, Rahayu. Sejak itu, seluruh bayi yang lahir di desa Harjosari terlihat tanpa kulit. Rahasia lainnya adalah istri Dewa Wongso ternyata menjalin hubungan dengan Sabdi. Dan anak yang Dewa Wongso kira sebagai anaknya adalah anak Sabdi. Mengetahui hal itu, Maya yang sebenarnya adalah Rahayu merasa sangat marah. Namun, ia juga tidak bisa berbuat banyak, terlebih setelah tahu bahwa Dini telah membunuh karena mengaku sebagai dirinya. Bagaimanakah Maya bisa melarikan diri di desa Jahanam itu? Bisakah ia menang melawan kegilaan Ningsih yang adalah neneknya sendiri? Atau bisakah ia menyadarkan Sabdi ayahnya? Silakan nonton full videonya. Di balik kisah yang seram, ada beberapa fakta menarik di film karya Joko Anwar ini. Lokasi syutingnya, rumah perempuan Tanah Jahanam ini menggunakan lokasi syuting asli dalam proses pengerjaannya. Rumah besar yang menjadi rumah Dono Wongso adalah rumah asli yang memang sudah terbengkalai selama 30 tahun. Kondisi rumah yang sudah diisi pepohonan dianggap sangat sesuai dengan cerita film. Lokasi desa yang menjadi settingan. Desa Harjosari berasal dari dua desa, yaitu satu desa juga memang berlokasi di tengah hutan dan satu lagi merupakan desa di kaki Gunung Ijen. Tak kurang 3 bulan, tim produksi mencari lokasi desa yang cocok dengan cerita film ini. Tetapi usaha ini dibayar lunas dengan kesuksesan perempuan Tanah Jahanam. Hasil kerja sama 3 negara. Meskipun sempat tertunda selama 7 tahun, namun akhirnya film ini berhasil digarap. Tak tanggung-tanggung, film ini diproduksi dengan kerjasama dari 5 rumah produksi besar dan 3 negara. Adalah Rapi Film dan Logika Fantasi dari Indonesia, Best Entertainment dan Infoint Picture dari Hollywood, dan CJ Entertainment Korea Selatan. Box Office. Perempuan Tanah Jahanam menjadi salah satu film horor yang menjadikan box office. Pada hari pertama, penayangannya saja sudah menarik 117 orang penonton dari 160 layar. Akhirnya, pada hari berikut, jumlah layar ditambah hingga mencapai 305 layar pada hari berikut. Total jumlah penonton di keseluruhan penayangan film ini mencapai 1.774.000. Ini merupakan jumlah yang luar biasa dan menjadikan film ini sebagai salah satu film horor box office. Laris manis hingga mancanegara. Tak hanya menjadi box office, film Perempuan Tanah Jahanam tayang di 2 festival film bergengsi dunia, yaitu Sundance Film Festival dan International Film Festival, Januari tahun 2020. Itulah tadi film Perempuan Tanah Jahanam dan fakta-fakta menariknya. Selain fakta tersebut, alasan mengapa film ini patut ditonton bagi pencinta horor adalah karena Joko menjadikan film ini sebagai film horor atmosferik. Jika memadukan horor dengan psikologi, karena unsur kuat dari pemain watak yang ditampilkan pemainnya. Terima kasih telah menonton. Sekian kami pamit. Wassalam.